Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Faroji. Saya akan menjelaskan apa sih itu teori kontrak sosial dan bagaimana teori kontrak sosial itu ada. Pada dasarnya, manusia itu hidup dalam keadaan tidak adanya negara dan hukum yang mengaturnya, sehingga manusia itu hidup dalam kesulitan. Nah, untuk mencari perdamaian, manusia membuat dua perjanjian yang paling terkenal, yaitu Pactum Unionis dan juga Pactum Subjectionis. Apa sih itu Pactum Unionis? Pactum Unionis itu perjanjian antar individu untuk menjalankan atau membuat sebuah negara. Nah, sedangkan Pactum Subjectionis itu adalah perjanjian antar manusia untuk memberikan kebebasan atau sebagian kebebasannya kepada negara yang baru dibuat. Nah, dengan adanya dua perjanjian itu, maka terbentuklah kontrak sosial. Dan dua perjanjian itu juga yang membuat sebuah negara atau pemerintahan yang mengatur hukum dan menjaga perdamaian yang diinginkan manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori kontrak sosial menurut Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, sebelum adanya kontrak sosial, manusia berada dalam kesulitan, kebodohan, kemiskinan, dan mencekam. Jadi menurut Thomas Hobbes, pada dasarnya manusia ingin adanya perdamaian. Tetapi menurut Thomas Hobbes, kontrak sosial yang dimaksud adalah memberikan semua kebebasannya kepada otoritas secara sukarela, dengan tanggung jawab otoritas memberikan keamanan dan perdamaian yang diinginkan. Nah, ini awal mulanya terjadinya absolutisme raja. Nah, absolutisme raja ini menurut Thomas Hobbes harus dipatuhi dan ditaati untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Nah, menurut Thomas Hobbes, raja harus mempunyai pedang. Raja tanpa pedang atau senjata hanyalah kata-kata dan bahkan tidak dapat untuk menaklukkan seorang pria sekalipun. Nah, selanjutnya saya akan membahas teori kontrak sosial menurut John Locke. Menurut John Locke, berbeda dengan teori kontrak sosial menurut Thomas Hobbes. Nah, menurut Thomas Hobbes tadi, sebelum adanya kontrak sosial, maka manusia berada dalam keadaan yang mencekam, kemiskinan, kebodohan. Nah, tetapi menurut John Locke, semua itu berbeda. Menurut John Locke itu, sebelum adanya teori kontrak sosial, manusia berada dalam keadaan yang damai, udah saling membantu gitu. Tetapi harta benda yang dimiliki oleh individu tidak aman karena tidak ada hukum yang mengaturnya. Maka menurut John Locke harus adanya hukum yang mengatur agar properti atau harta benda yang dimiliki menjadi aman gitu. Terus juga dengan adanya hukum yang mengatur, hakim yang mengadili, dan eksekutif yang menegakkan hukum, maka perdamaian akan dapat dicapai. Tetapi menurut John Locke, kontrak sosial harus membedakan hak individu dan hak yang diberikan untuk pemerintah. Seperti hak individu itu seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki harta benda, kebebasan, harus dijaga oleh pemerintah atau otoritas. Nah, John Locke juga menekankan bahwa undang-undang yang diberikan oleh pemerintah harus dijalani oleh individu atau warga negara. Tetapi ketika negara atau pemerintahan tidak menjalankan kewajibannya, maka individu berhak untuk menggulingkan pemerintahan atau negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori kontrak sosial menurut Jean-Jacques Rousseau. Menurut Jean-Jacques Rousseau, kontrak sosial harus sesuai dengan kehendak umum. Apa sih kehendak umum itu? Kehendak umum itu adalah suara mayoritas dari warga negara. Sebuah negara dan hukum harus berdasarkan suara mayoritas. Jika tidak, maka negara atau hukum itu dapat digulingkan atau dibubarkan karena tidak sesuai dengan kehendak dari mayoritas atau suara mayoritas. Sehingga
Menurut Jean-Jacques Rousseau, kehendak umum atau mayoritas adalah yang paling benar daripada suara dari minoritas. Nah, terus juga menurut Jean-Jacques Rousseau, manusia bukan taat pada individu lain, tetapi taat pada kehendak umum yang telah dibuat. Dengan begitu, teori Jean-Jacques Rousseau ini mendukung penuh kedaulatan rakyat. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.